Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sartini, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, sehat. Sehat Bu Sartini ya. Mudah-mudahan kita sama-sama selalu sehat selalu Bu Sartini. Oke Bu Amin. Sartini, Ya, kira-kira pertemuan kita malam hari ini apa yang bisa kita diskusikan Bu Sartini? oke. Baik Pak Dery, terima kasih sebelumnya. Begini, saya tuh punya permasalahan Pak Dery. Baik. Saya punya murid gitu ya, salah satu murid di kelas itu dia anaknya seperti bukan seperti lagi tidak bersemangat gitu ya. Kalau belajar itu apapun tidak bersemangat, bahkan sempat mengantuk begitu kan. Hanya dia sendiri begitu ya. Kemudian kalau kita buat ice breaking atau semacam permainan atau apapun, dia terlihat biasa saja gitu. Nah itu Pak Dery permasalahannya. Jadi Bu Sarti itu mendapatkan permasalahan di kelas pada saat pembelajaran Bu Sarti ya. Terdapat ada siswanya yang kurang bersemangat lah pada saat pembelajaran. Hanya satu orang itu Bu Sarti ya? Iya, satu. Ya, yang lain berarti punya semangat yang lumayan tinggi lah Bu Sarti ya. Ya, jadi lumayan. Maksud dari tujuan Bu Sarti mengangkat permasalahan ini apa Bu Sarti yang ingin Bu Sarti capai ke depannya ini? Saya sih inginnya ini antusias juga belajarnya Pak, gitu kan? Nggak, maksud saya tujuan dari kan Bu Sarti ini kan punya siswa yang kurang bersemangat tadi. Tujuan dari pembicaraan kita itu maksudnya seperti apa ini? Ingin membuat apa seperti itu? Ingin meningkatkan semangatnya atau apa yang ingin Ibu capai seperti itu? Saya ingin saya ingin meningkatkan semangatnya lagi gitu Pak. Oh gitu Bu saya ya. Ingin, dia juga seperti yang lain, belajar bersemangat, juga ceria juga dalam kelas gitu kan. Dan dengan kawan-kawannya pun juga bergaul itu bersama begitu. Karena saya lihat juga dia dengan kawan sekelasnya agak kurang dekat begitu. Bu Sarti pernah tidak kira-kira memanggil anak tersebut berdiskusi atau mencari tahu apa sih yang sedang terjadi pada anak tersebut? Iya, kemarin saya sempat ngobrol gitu ya Pak ya, tapi secara tidak sengaja sih. Kalau sengaja dipanggil begitu sih belum, tapi sempat saya pernah nanya begitu ya, saat itu kita sambil makan di kantin begitu kan. Saya tanya kenapa sampai mengantuk begitu, apakah di rumah punya HP. Dia bilang HP-nya rusak. Tidurnya jam berapa? Saya tanya begitu kan Pak. Dia bilang tidurnya jam berapa? Jam 12 malam waktu itu. Jam 12 malam ya, larut benar itu. Membantu ibunya katanya seperti itu. Oh gitu. Nah kayak gitu Pak. Tapi saya lihat itu kan memang dia agak memang tidak hanya hari itu Pak. Saya kadang pernah menemukan juga 2-3 kali gitu mengantuk dan saya suruh dia pencuci mukanya kayak gitu kan. Setelah itu sih dia mulai biasa lagi begitu. Tapi memang dia kurang bersemangat begitu. Sempat saya tanya, dia tidak tentang pelajaran begitu ya Pak. Dia bilang saya kurang menyenangi pelajaran matematika Bu, katanya begitu. Saya lebih suka pelajaran tema. Katanya ya sulit dan sebagainya. Biasalah ya, bahasa anak-anak menganggap matematika begitu Pak. Oh, jadi ada permasalahan lain lagi itu Bu Sarti ya? Ya. Ada permasalahan lain lagi bahwa anak yang tadi yang kurang bersemangat belajar itu ternyata kurang bersemangatnya mungkin hanya di matematika atau gimana itu Bu? Di pembelajaran tema pun
sebenarnya kalau kurang bersemangat, iya memang kurang bersemangat sih Pak. Tapi yang lebih parahnya matematikanya lebih parah juga begitu. Jadi saya anggap memang kurang bersemangat lah secara keseluruhan begitu Pak. Dia bilang saya suka tema Bu, tapi ketika saya lihat pembelajaran di tema pun juga tidak signifikan begitu Pak. Tidak terlalu antusias. Saya gunakan pembelajaran dengan gaya belajar misalnya dengan menunjukkan gambar, video pun biasa saja begitu. Ya Pak. Tadi kan Ibu Sarti itu bercerita bahwa ini anak yang satu-satunya anak yang paling kurang bersemangat Bu Sarti ya. Ternyata setelah tadi Bu Sarti pun bercerita, dia itu karena tidurnya itu larut malam dan membantu orang tuanya. Sebenarnya sih itu luar biasa anak itu sebenarnya Bu. Anak yang luar biasa, anak kecil itu anak SD sudah bisa membantu orang tuanya mungkin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga bisa tidur larut malam. Pernah tidak Bu Sarti misalkan mencari tahu bagaimana perekonomian orang tuanya sehingga kok anaknya itu bisa tidur sampai larut malam membantu orang tuanya seperti itu? Saya sempat ngobrol dengan orang tuanya. Pada saat itu orang tuanya pernah ke rumah saya begitu Pak ya, minta izin anaknya untuk dibawa ke Ketapang waktu itu ya, kan ada acara keluarga. Kemudian saya sempat ngobrolkan anaknya dengan ibunya. Ibunya itu penjual sayur begitu Pak, penjual sayur, ya sayuran lah gitu ya. Kemudian dia bercerita tentang anaknya. Ternyata anaknya memang pernah tidak naik kelas dan usianya memang sudah 13 tahun di kelas 5 begitu. Oh gitu. Anaknya memang sulit dikasih tahu, dia bilang seperti itu Pak. Oh gitu Bu ya. Makanya terkadang kata ibunya dia khawatir anaknya sekolah atau tidak kalau sampai di sekolah begitu. Kemudian kalau les juga kadang pernah dibilang les tahu-tahu tidak les Bu, kayak gitu. Seperti itu Pak. Kira-kira Bu Sarti ini pernah melakukan hal apa saja Bu Sarti untuk meningkatkan semangat belajar dari siswa tersebut? Ya, kalau untuk siswa ini Pak, saya hanya saat ini saya mencoba pendekatan dulu dengan dia gitu ya. Karena saya lihat dia di kelas itu ada satu orang temannya suka mengolok-olok dia, gitu kan Pak, dengan mengolok suku begitu Pak. Nah, pada saat itu saya sampaikanlah di kelas bahwa kita tidak boleh mengolok suku yang lain, gitu Pak ya. Jadi artinya saya juga pernah melakukan pendekatan dengan anak itu, berusaha juga berusaha mengobrol begitu Pak ya, dekatlah tidak menjauh gitu. Sekarang sudah ada sedikit perubahan Pak ya, sudah ada kesenyum kadang dengan kita, kadang sudah mau menyapa. Kalau dulu kan dia pokoknya diam sekali. Walaupun memang dalam pembelajaran belum tampak benar begitu Pak ya, tapi dari sikap memang sudah tampak kelihatan begitu ya. Dengan kita sudah mulai mau ngobrol begitu. Kalau di awal-awal saya di kelas itu sama sekali dia cuma tidak mau jawab, ditanya tidak mau jawab begitu. Begitu ya. Jadi Bu Sarti telah melakukan pendekatan kepada siswa tersebut agar bagaimana supaya siswa tersebut bisa tumbuh semangat belajarnya Bu Sarti ya. Sementara ini sudah ada perubahan, namun bukan perubahan pada semangat belajarnya Bu Sarti ya, tapi sikap. Mudah-mudahan nanti ke depan ada perubahan terhadap peningkatan semangat belajarnya Bu Sarti ya. Kemudian kira-kira peluang atau kemungkinan apa sih yang bisa Bu Sarti lakukan supaya nanti ke depannya siswa Bu Sarti ini memang bisa tumbuh lagi semangatnya, karena sekarang kan perubahan dari sikap sudah mulai tampak itu,
tapi semangatnya belum. Bagaimana Bu Sarti, ada peluang atau kemungkinan apa yang bisa dilakukan agar bisa tumbuh semangat belajar dari siswa tersebut? Saya berencana nanti Pak ya, setelah masuk lagi gitu kan, saya akan panggil dia lagi gitu kan, saya ajak ngobrol lagi gitu. Nanti saya coba dengan beragam pendekatan lagi lah ya Pak. Mungkin dengan restitusi segitiga ya, mungkin bisa kali ya Pak, nanti dicoba. Saya mau coba dekat depan, cuman memang beberapa waktu yang lalu memang belum punya waktu untuk lebih intensif ke anak itu. Jadi rencana saya nanti setelah pas bagi rapot nanti, saya mau ketemu dengan orang tuanya lagi, mau ajak ngobrol lagi, dan nanti ajaran baru pun saya mau mencoba lagi agar anak itu bisa bersemangat lagi apa yang menjadi permasalahan dia. Apakah benar apa yang dikhawatirkan orang tuanya begitu, karena orang tuanya ketakutan anak ini mengikuti pergaulan kawannya seperti itu. Ini sedang saya coba juga bagaimana bisa menggali ini begitu Pak ke anak itu. Oke, tadi Bu Sarti telah menyampaikan bahwa mungkin Bu Sarti akan melakukan langkah dengan pendekatan restitusi atau segitiga restitusi. Mungkin ada alternatif lain yang mungkin bisa Bu Sarti lakukan dalam rencana untuk meningkatkan kemampuan atau bukan kemampuan ya, tadi itu masalah semangat belajarnya Bu Sarti ya. Ada alternatif lain yang mungkin ya. Saya akan coba lagi Pak ngobrol dengan orang tuanya, dengan ibunya. Rencana saya juga begitu. Rencana itu dua itu dulu yang ada di pikiran saya saat ini Pak ya. Di plan saya saat ini seperti itu. Saya ingin ngobrol lagi dengan ibunya terkait bagaimana anak ini sebenarnya begitu. Hanya dua itu dulu rencana. Nanti mungkin berjalan waktu saya punya plan-plan lain lagi begitu Pak. Anaknya sendiri gimana Ibu? Ke anaknya itu sendiri, rencana ke depannya. Rencana ke depan setelah saya melakukan, kalau saya sudah tahu gitu Pak apa permasalahan dia, nanti mungkin dengan melakukan restitusi tadi begitu ya, saya akan coba bantu misalnya mungkin dia ada permasalahan di apanya, saya kan belum tahu ini Pak ya, permasalahan di mananya begitu kan, saya coba kalau memang itu hanya butuh semangat dan motivasi, saya akan gali lagi. Mungkin bisa jadi Pak dengan pembelajaran berdiferensiasi mungkin ya Pak ya, dengan memetakan lagi kesiapan belajar dia seperti apa begitu ya Pak, itu juga perlu saya gali lagi kayak gitu. Mungkin itu ya Pak. Ada masukan nggak Pak? Baik, luar biasa sekali apa yang telah disampaikan Bu Sarti tentang rencana ke depannya, baik ada pendekatan kepada orang tua, kemudian kepada siswanya. Ibu Sarti akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan membuat pemetaan awal lah terhadap siswa-siswa yang ada di kelas Ibu Sarti, pemetaan kemampuan, pemetaan minat, seperti itu mungkin Bu Sarti ya? Iya Pak. Itu luar biasa sekali Bu Sarti. Mudah-mudahan nanti ada peningkatan yang sangat signifikan atas rencana yang akan Bu Sarti lakukan. Kemudian mungkin setelah ini kan Bu Sarti tentu akan mengimplementasikan rencana dari Bu Sarti itu ya Bu Sarti ya. Gimana agar rencana Bu Sarti itu bisa berhasil dengan baik, sehingga nanti si siswa tadi ini, siswanya perempuan atau laki-laki Bu? Perempuan Pak. Perempuan, atas nama siapa Ibu? Merantika. Nah, Merantika, semoga nanti si Merantika tumbuh lagi semangat belajarnya ya secara signifikan lah seperti kawan-kawannya yang lain.
Nah, untuk itu Bu Sarti, untuk mengimplementasikan rencana dari Bu Sarti itu mungkin eh, Ibu Sarti itu butuh dukungan seperti apa? Seperti itu, Bu. Ada butuh dukungan dari rekan-rekan atau dukungan apa yang Ibu butuhkan? Ya, kebetulan anak ini lesnya kan dengan guru di sekolah saya gitu ya. Cuman dia ngajar di kelas 6 guru itu. Dia les tuh dengan itu. Mungkin saya nanti bertanya sambil juga nanti kerjasama dengan guru tersebut karena mungkin dia udah lebih dekat kan dengan anak itu, udah lama gitu lesnya dengan anak itu juga dukungannya saya perlukan. Kemudian sementara itu kali ya Pak. Berarti yang Ibu butuhkan untuk menjaga komitmen ini nanti adalah tadi bekerja sama, berkolaborasi dengan guru lesnya Bu ya, untuk meningkatkan semangat belajar dari si siswa Ibu itu, si Marantika namanya Bu ya, si Marantika. Ya. Oke, kemudian nih apa namanya? Komitmen agar ke depan ini si Marantika bisa tetap bersemangat setelah Ibu mengimplementasikannya, supaya si Marantika ini tidak, misalkan sudah meningkat ini Bu ya, sudah meningkat semangat belajarnya, agar si Marantika ini tidak turun lagi semangat belajarnya, itu kira-kira hal apa yang Bu Sarti bisa lakukan agar terus bersemangat ke depannya itu si Marantikanya? Mungkin secara keseluruhan saja ya Pak ya, saya akan memberi pembelajaran yang menarik. Kemudian saya tahu apa kebutuhannya, gitu kan, di kelas. Kemudian ketika saya tahu begitu kan, mungkin saya nanti akan melakukan hal-hal yang lebih baik lah Pak ya, supaya dan komitmen itu tetap terjaga, tetap bersemangat tentunya. Ya, saya harus tetap memberi motivasi kepada anak itu begitu. Oke, intinya Ibu tetap bersemangat untuk memberikan motivasi dan dorongan agar si Sarti pun bisa terus bersemangat ya Bu ya, dalam meningkatkan semangat belajarnya. Seperti itu ya Bu ya, yang Ibu Sarti ini harapkan dari yang Ibu rencanakan juga dari rencananya Ibu tadi telah rencanakan. Terakhir nih Bu Sarti, tadi kan kita sudah ngobrol panjang lebar tentang tujuan dari pertemuan ini, kemudian Bu Sarti akan melakukan apa, rencana aksinya, kemudian tadi sudah komitmennya seperti apa, supaya Bu Sarti jelaskan juga. Terakhir nih Bu Sarti, kita review sedikit dari hasil percakapan kita pada malam hari ini Bu Sarti. Poin-poin apa saja yang penting yang kira-kira Bu Sarti bisa tangkap, kemudian yang bermanfaat untuk Bu Sarti ke depan? Ya, yang pertama, bagaimana saya bisa memotivasi anak itu dengan pertama saya mencari tahu begitu ya Pak, apa permasalahan di anak tersebut, baik itu melalui bekerja sama dengan guru lesnya, kemudian bertanya lagi dengan orang tuanya, kemudian memberi pembelajaran, menciptakan kebutuhan belajar anak-anak, begitu kan, termasuk dengan anak itu tersebut. Kemudian saya juga melakukan ngobrol restitusi seperti itu yang akan saya lakukan. Kemudian bagaimana juga nanti saya tetap berkomitmen agar anak ini tetap bersemangat sampai selesai sekolahnya begitu. Anak ini tetap
punya semangat setelah saya ketahui apa yang menjadi problem anak ini begitu Pak. Itu. Oke. Luar biasa sekali tadi Bu Sarti ya. Jadi Bu Sarti itu telah memaparkan seperti apa permasalahan yang terjadi pada anak tersebut, kemudian rencana Bu Sarti ke depan, Bu Sarti bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat atau rekan guru yang lain untuk tetap menumbuhkan semangat belajar pada anak tersebut. Kemudian rencana Bu Sarti adalah memetakan kebutuhan belajar, artinya Ibu Sarti akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, itu rencananya Bu Sarti ya, akan mengimplementasikan hal tersebut. Juga melakukan percakapan dengan menggunakan segitiga restitusi. Kemudian yang terakhir Bu Sarti juga akan terus berkomitmen untuk terus memotivasi peserta didik Ibu tersebut, sehingga peserta didik Ibu tersebut bisa menyelesaikan pendidikannya dengan sangat baik nanti ke depannya. Luar biasa sekali apa yang Ibu inginkan dan solusi yang Ibu telah paparkan juga, yang Ibu telah sampaikan kepada saya. Oke, mudah-mudahan nanti ke depannya Bu Sarti ya, apa yang Ibu rencanakan itu bisa berhasil dengan baik, dan semoga muridnya nanti benar-benar memiliki semangat belajar dan sehingga menjadi murid yang luar biasa, memiliki kompetensi yang luar biasa. Mungkin itu saja pertemuan kita pada malam hari ini Bu Sarti ya. Semoga pertemuan ini sangat bermanfaat. Kita akhiri pertemuan kita untuk malam hari ini Bu Sarti ya. Kita ketemu lagi mungkin di diskusi-diskusi hangat dengan tema-tema yang lebih baik atau yang lebih fresh lagi. Siap, terima kasih. Terima kasih. Oke. Selamat malam Bu Sarti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.